إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف مكتب ويكتب أبد الآبدين ودر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمين قال حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام بكيا خوفا من الله تعالى فأوحى الله إليهما بما تبكيان وقد آمنتهما فقال ومن يأمن مكرك. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan ujar sidin sehingga diriwayatkan bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril menangis karena takut kepada Allah. Nabi kita itu menangis, Jibril menangis. Kenapa jadi menangis? Karena takutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apakah kita pernah menangis lantaran takut karena Allah? Padahal kita ini belum ada jaminan keselamatan daripada Allah. Ada jaminan kita masuk surga, ada jaminan lagi. Pernahlah kita menangis takut kepada Allah. Sementara Jibril sudah dijamin oleh Allah aman, sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi mereka tetap takutan kepada Allah. Tetap mereka itu menangis karena takutan kepada Allah. Kenapa jadi mereka itu sudah dijamin, sudah diberi keamanan, tapi masih takut? Karena mereka kadang tertipu daya. Orang yang tertipu daya, kadang ada jaminan masuk surga, di hatinya ada takutan ulama. Di hatinya merasa aman ulama. Di hatinya merasa selamat ulama. Ini orang nang tati budaya. Orang nang kada tati budaya itu, walaupun dia sudah dijamin masuk surga, tetap dia takutan kepada Allah. Tetap dia beribadah kepada Allah. Ada kita nih, kada ada jaminan, yaitu kulir beribadah. Kada ada jaminan, yaitu kada menangis takutan lawan Allah. Sementara Nabi kita itu orang yang dijamin ibadahnya luar biasa, takutannya lawan Allah luar biasa, sampai-sampai bangkak betis Nabi kita itu sembahyang. Saking rajinnya beribadah, betis bangkak. Ada kita bangkak penyakit kolesterol, penyakit asam urat. Nah, Nabi kita itu bangkak betis saking rajin benar beribadah, saking banyak benar beribadah, lalu tak bangkak betis.
maka Allah menurunkan wahyu kepada mereka berdua. Ujar Tuhan ma'anui Nabi lawan Jibril, mengapa kamu berdua menangis? Kenapa ya Tuhan? Wahai Nabi Muhammad, ikam menangis. Kenapa jadi ikam Jibril menangis? Dalam bahasa kitanya. Padahal Tuhan tahu, cuma supaya tahu kisahnya lalu Tuhan betapun, supaya kita tahu kisahnya lalu Tuhan betapun. Padahal Allah tahu, jadi menangis itu karena takutan dengan Allah. Cuma supaya kita ini tahu kisahnya nangkai itu lalu Allah betapun. Waqad amantukuma, dan sungguh aku amankan kamu berdua, dan sungguh engkau kujamin berdua sudah pada bacangan masuk neraka. Kenapa jadi menangis? Itu. Namun kita sudah dijamin itu bisa ada bersama yang lagi. Jamin sudah masuk surga. Ikam jamin selama duit, selama hidup dijamin, makan dijamin, ongkos dijamin, mau nyaman bandar karena dijamin. Ini dijamin selamat, dijamin masuk surga. Cuma Nabi kita dijamin masuk surga tetap ibadah rajin, tetap di dalam hati ada rasa takutan. Kalau Tuhan sarik, nah itu orang yang kada tertipu seperti itu. Faqala wa may ya'manu makraka, kemudian mereka berdua berkata, siapakah yang merasa aman dari murka engkau? Siapakah yang merasa aman dari tipu daya engkau? Wahai Tuhan, siapa garang yang merasa aman? Siapa garang yang merasa selamat daripada tipu daya engkau? Kada. Asalkan orang itu bujur-bujur beriman, asalkan imannya itu kuat, kada ya Allah yang merasa aman daripada siksa engkau. Kada yang merasa aman daripada murka engkau. Nah itu orang yang kada tertipu daya. Di hatinya itu kada merasa aman. Asa takutan timbul, kalau itu orang yang kada tertipu daya. Nah sehingga lantaran dia itu takutan lalu mau beribadah rajin. Kalau Tuhan sarik, kalau Tuhan bisa merubah nasib. Nah asalnya selamat menjadi celaka, bisa itu. Nah lalu timbul di hati takutan. Nah itulah orang yang kada tertipu. Nah di zaman kita sekarang ini banyak yang tertipu. Merasa sudah berisi amalan banyak, merasa sudah berisi tarekat, seorang ini kawan menjamin 7 turunan. Apabila berucap nang kayak itu, itulah orang yang tertipu daya. Seorang ini banyak amalan, istiqamah tiap hari baca la ilaha illallah, beramal sudah, selamat sudah. Di hati kada merasa takut, merasa aman, merasa selamat. Itulah orang yang tertipu daya. Seorang sudah banyak berisi ilmu, kalau bertahan ilmu yang ada di hati ini menyelamatkan. Itulah orang yang tertipu daya. Ujar siapa? Allah yang menyatakan itu. Ujar siapa? Rasulullah yang menjelaskan itu. Nah, tinggal biarnya lagi percaya kada lawan Allah. Kada percaya kafir hukumnya, kada percaya dengan Al-Quran. Nah itu orang yang tertipu daya, merasa hebat, merasa aman, banyak sudah beribadah sehingga bisa mencela orang. Pada amal ini kamu kadeheret, ina amalan kami ina fadilatnya luar biasa, ini nang menyelamatkan. Lalu aman dah. Nah itu orang yang tertipu. Orang yang kada tertipu daya, walaupun amal ibadahnya itu hebat, walaupun amal ibadahnya itu terus istiqamah, di hatinya tetap rasa takutan. Rasa takutan. Padahal harap ibadah
ada di hatinya takutan. Nah itu orang yang beruntung orang seperti itu. Selalu waspada, hati-hati. Seorang merasa bujur, belum tentu Allah membujurakan. Kita merasa hebat, belum tentu Allah memadahkan kita hebat. Apabila kita merasa hebat, merasa banyak amalan, itulah orang yang paling kada hebat. Nah, itu di dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi disuruh kita supaya di hati ini terus ada rasa takutan, terus waspada. Walaupun sudah sembahyang khusyuk misalnya, kita bisa berbeda penilaian. Jangankan Allah, kita sama kawan aja kadang-kadang berbeda. Kawan kayak ini saya belai, pendapat kawan kayak ini saya belai, nah kada sama. Nah seperti itu juga kita merasa bujur, belum tentu Allah membujurakan. Kita merasa tahu, belum tentu Allah memadahkan kita ini orang yang tahu. Baca Tuhan ikam ini masih banyak lagi yang kada tahu. Ikam nilai merasa tahu banyak. Cakanya ikam tahu ya Tuhan lawan orang-orang yang kucintai, lawan wali-wali Allah Ta'ala. Ikam tuh seujung kuku haji ilmu dibanding dengan orang-orang yang wali-wali Allah Ta'ala. Terkadang kita kada membanding-banding, merasa kita hebat, merasa kita harap, padahal sama ada kehebatan kita. Nah kayak ulun nih membaca benar, orang yang mengarang itu kok luar biasa, mengarang kitab, membaca ini tanyaman, mengarang kitab itu pian luar biasa alimnya. Kada kawanan masalah, besar bujur alimnya luar biasa orang yang mengarang kitab itu. Faqala wa may ya'manu makraka, kemudian mereka berdua berkata, siapakah yang merasa aman dari murka engkau? Ka'annahuma idza alima anna Allah wa 'allamul ghuyub, seakan-akan mereka itu berdua mereka mengetahui bahwasanya Allah zat yang mengetahui yang gaib, wa annahu la wuqufa lahum 'ala ghayatil umur, dan bahwasanya mereka berdua tiada mengetahui akan kesudahan semua perkara. Jadi Nabi kita dan Jibril menangis. Kenapa jadi menangis? Karena takutan dengan Allah. Kenapa jadi mereka itu menangis takutan dengan Allah? Karena mereka tahu Allah itu tahu dengan yang gaib. Allah Ta'ala itu tahu dengan nasib kita. Ini masuk neraka, Allah tahu. Ini masuk surga, Allah tahu. Nah sementara kita kada tahu masalah nang gaib. Sementara kita, ujar Nabi, ujar Jibril, kada tahu masalah nang gaib. Maka oleh sebab itu ada di hati timbul rasa takut. Kada tahu bang. Kan mengarang kada tahu tuh kadang-kadang kita timbul di hati takutan. Apabila kita merasa kada tahu, timbul di hati takutan. Mun orang tuh merasa tahu ya nang kada takutan. Kita nih tahu Allah, kita nih kada tahu. Kada tahu lagi keadaan kita nih kayak apa, beruntungkah, selamatkah. Timbul takutan di hati. Lalu kita mau beribadah, lalu kita mau berbuat taat. Kenapa kita masih kada tahu? Seandainya kita sudah tahu, nah bisa kada beribadah lagi. Tahu sudah, ikam ini masuk surga sudah dijamin. Ikam ini masuk neraka sudah berbaik. Apa aja beribadah sudah masuk neraka. Nah lantaran kita kada tahu itulah, maka timbul di hati rasa takut bagi orang yang kada tahu tadi. Timbul takutan. Lam ya'mana, lalu mereka berdua tiada merasa aman,
mereka kada merasa selamat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qad amantukuma ibtila'an wa imtihanan lahuma wa makran bihima. Dan firman Allah Ta'ala, sungguh aku amankan kamu berdua. Firman Allah Ta'ala ini sebagai cobaan dan ujian serta tipu daya murka Allah kepada mereka berdua. Jadi ujar Tuhan, wahai Muhammad, ikam ku amanakan. Wahai Jibril, ikam ku amanakan. Ikam selamat. Pokoknya ikam hidup bahagia di akhirat. Nah, ucapan Tuhan yang seperti itu ujian. Itu adalah cobaan. Itu adalah tipu daya. Di mana tipu dayanya? Wah, aku ini aja selamat juga sudah. Kada usah lagi beribadah. Di situ tipu dayanya. Dicoba Tuhan, dipadahkan Tuhan selamat, apakah masih beribadah? Apabillanya kada beribadah, berarti inya itu tertipu daya. Berarti inya kada selamat daripada ujian Allah. Orang yang selamat daripada ujian Allah yaitu orang yang dipadahkan selamat, dipadahkan inya itu aman, tetap dia beribadah kepada Allah. Nah, itu orang yang selamat. Contoh, ulun diuji misalnya oleh guru ulun. Jadi di dalam hati guru ulun nih, aku hendak menguji Arsa. Arsa ini pada akan selamat aja sudah. Bila inya masih taat lawan aku, berarti inya ini lepas tahan diuji. Lalu diuji oleh guru, uji guru, ikam beri keselamatan sudah. Dalam hati ulun kan selamat juga sudah. Ya sudah, selesai sudah. Nah, berarti ulun ini tertipu daya. Nah, tertipu daya namanya. Jadi ujar guru, dia sudah merasa selamat, lalu kada lagi taat. Sudah merasa aman, lalu kada taat. Nah, ini ngarannya cobaan. Nah, cobaan. Para sahabat Nabi nang 10 dijamin masuk surga. Dijamin oleh Allah masuk surga sahabat Nabi nang 10. Tabwat Abdurrahman bin Auf. Dijamin masuk surga, jangan benar. Kayak apa ibadah mereka? Luar biasa. Ngaji tiap malam, ada nang khatam sehari, ada nang 3 kali khatam sehari membaca Quran. Artinya mereka kada tertipu daya dengan jaminan. Mereka kada tertipu daya dengan keselamatan. Seandainya mereka itu kada beribadah lagi, itulah orang yang tertipu daya. Jadi Tuhan sudah selamat, jadi kada lagi beribadah. Padahal Tuhan itu adalah tipu daya. Nah, ini banyak yang terjadi, ujar Imam Ghazali, di zaman-zaman kita sekarang ini orang-orang yang tertipu daya. Apalagi masalah dunia sudah nyata tipu daya. Masalah akhirat aja banyak yang tertipu daya, apalagi masalah dunia. Masalah dunia ini kada kait maneh. Orang bang sudah masih aja kita nih begawi tertipu daya dengan dunia. Diberi Tuhan waktu dalam 1 minggu kada kawal duduk di majelis ta'lim, tertipu daya. Dalam seminggu itu 7 hari, 1 hari ya Tuhan, ayo sisihkan waktu duduk di majelisnya Rasulullah, di majelisnya Rasulullah. Kan majelisnya, ya majelis Rasulullah. Karena yang kita baca ini adalah hadis-hadis Nabi. Disebutlah majelis itu majelisnya Rasulullah. Walaupun majelis Masjid Al-Wusta Al-Mubarak. Nah, itu masalah dunia. Banyak yang tertipu daya kita, tertipu daya dengan dunia tadi. Masalah akhirat saja banyak tertipu, apalagi
masalah dunia. Maka banyaklah orang yang tertipu, dia sebab sudah merasa aman. Aman juga sudah, apa lagi? Hatta sakana khawfuhuma, sehingga jikalau hilang rasa takut mereka, sehingga di dalam hati mereka itu hilang takutan. Kenapa? Ia merasa aman sudah. Seorang aman, dia sudah masuk surga, aman. Kan ada dalam ayat takutan sudah dijamin bang. Wahara annahuma qad amana minal makri, pastilah nampak bahwa mereka berdua sungguh telah merasa aman dari murka Allah, daripada siksa Allah, daripada tipu daya Allah. Jadi apabila Nabi ini hilang rasa takut, berarti merasa aman. Tetapi Nabi kita itu tetap terus menerus takutan dengan Allah. Sampai-sampai Nabi kita itu sembahyang sidin tak pingsan-pingsan sembahyang lantaran takutan dengan Allah. Wa ma wafaya biqaulihima, dan sesuatu yang mereka telah tunaikan, mereka sempurnakan dengan perkataan mereka. Nah, jadi bubuhan nabi-nabi, bubuhan wali-wali, apa yang mereka katakan itu cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah. Jadi bubuhan nabi-nabi itu pada sembarangan kepandir. Karena apabila mereka berkata sesuatu perkataan yang besar, maka itu adalah cobaan daripada Allah. Yang kayak Nabi Ibrahim, sidin kalos bahwa ucap, ya Allah, ulun ni urang nang taat benar lawan pian. Pokoknya ulun ni taat benar lawan pian. Jangankan ulun pian perintahkan apa-apakah, seandainya pian perintahkan ulun menyembelih anak, ulun sembelih. Mau saking taatnya lawan Tuhan, baya sembahyang niha nyaman benar, baya perintah-perintah yang lain-lain nyaman benar. Jangankan itu je Nabi Ibrahim, seandainya ulun beisi anak, pian perintahkan ulun menyembelih anak, ulun sembelih. Perkataan Nabi Ibrahim ini didengar oleh Allah, lalu dicoba oleh Allah, jujur kan ya? Jadi orang-orang bahari itu ada gaya-gayaan, orang-orang yang wali-wali Allah Ta'ala itu apabila nang dikotakannya itu cobaan langsung dari Allah. Kedalawa 10 tahun berlalu, anak Nabi Ibrahim, anak pintar anaknya, bungas anaknya, cerdas orangnya, hanyar halus sudah harap beribadah, hanyar halus sudah luar biasa ilmunya. Umat sayang benar sidin Nabi Ibrahim, sayang benar. Lalu kagenangan sidin perkataan sidin nang telah lalu, ujar sidin ucap, jangankan perintah-perintah yang lain, seandainya berisi anak ini disuruh Tuhan disembelih juga, kegenangan sidin sadih juga ya sidin. Lalu datang perintah Allah, wahai Nabi Ibrahim, sembelih anak. Wahai Nabi Ibrahim, sembelih anak. Ikam suah kalau mengucap, jangankan perintah-perintah yang lain, seandainya anak impian perintahkan pun sembelih. Nah sekarang ya Tuhan, aku tuntut perkataan ikam, sembelih anak. Nabi Ibrahim mulai lamah limbai cakap biasa kitanya. Lalu cuma nangaran sidin ini orang yang luar biasa di sisi Allah. Lalu sidin melaksanakan perintah. Jadi dibawa sidin ke padang hutan, bersama lading, bersama tali. Bapak datang lawan anak sudah. Cuman nangaran anak ini anak nang soleh, bisa memberikan semangat lawan abah. Caranya kita bisa sarik sekolah, ujar abah, nah aku disuruh Tuhan menyembelih ikan. Aturannya baik, ulun menyembelih pian. Pian tak buka pada ulun, lawas sudah hidup. Ulun hanya raja hidup. Ulun nang menyembelih pian aturannya. Ada nabi
insya Allah kita akan bertanggungan di dalam surga. Apa bahasa kitanya? Laksanakan aja. Diambil sidin landing, dijarak betis di Nabi Ismail, digayat sidin. Cuma landingnya kada tades. Ketika digayat tuh kada tades landingnya. Artinya apa? Nabi Ibrahim bujur-bujur menyempurnakan perkataannya. Nabi Ibrahim pernah mengucap, jangankan perintah yang lain, anakin Tuhan menyembelih sembelih dasar sembelih sidin. Berarti sidin bujur di dalam perkataan. Jadi dicoba oleh Allah pada perkataan itu. Nah, ingin situ mudah-mudahan kita bertahan, diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam hati rasa takut sampai hendak akhir hayat daripada hidup kita. Jadi apabila sudah garing banget, kada usah lagi takutan. Nang ada di hati, harap aja lagi, mengharap dicintai Allah, mengharap disayangi Allah, mengharap kedatangan diterima Allah, mengharap dosa diampuni Allah. Itu aja lagi ada di hati orang yang hendak mati. Jadi selama kita hidup, kita meminta kepada Allah, jangan sampai dihilangkan rasa takut di dalam hati. Takutan kalau mati kada beriman, kada merasa aman dari murka Allah. Takutan kalau Tuhan sarik, nah itu bukannya takutan kada beberes, lain takutannya itu disuruh kita kada beberes itu disuruh kada takutan. Kenapa? Karena Allah menjamin rezeki kita. Kalau masalah dunia disuruh kita kada takutan. Kalau masalah akhirat disuruh kita ini takutan benar kalau kita tinggal sembahyang, takutan benar kalau perintah Allah kada kau melaksanakan. Nah itu bagus artinya. Jangan sampai kita ini ujar Imam Ghazali takutan masalah dunia. Takutan benih kalau ada bagus, banyu pina dalam benar, pacahan pina matian. Nah takutan, padahal kita disuruh supaya jangan takutan masalah itu. Kenapa jadi kada takutan? Allah bisa aja mengatur, hendak suruh tepat benar. Seminggu panas benar, karingam. Kadang ngalih sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa